Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Juli ini, 31 Juli 2024. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, kita belajar atribut yang terakhir hari ini di sepanjang bulan ini. Dan saya beri judul Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita berdaulat. Ini adalah doktrin mengenai sovereignty of God, doktrin kedaulatan Tuhan. Karena ada banyak orang yang tidak mengerti saat terjadi sesuatu dalam hidup mereka, mereka menganggap seolah-olah mereka adalah Tuhan dan mengatur-ngatur Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan dan Tuhan itu Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kita membaca dalam salah satu ayat mengenai kedaulatan Tuhan dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 yang berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam ayat ini kita bisa melihat mengenai kedaulatan Tuhan yang sudah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan dan membiarkan yang lain. Ini tentunya doktrin yang sulit sekali untuk dimengerti dengan akal kita. Saya tidak memiliki waktu untuk menjelaskan dalam renungan ini karena bukan itu topiknya. Namun intinya dalam hidup kita Tuhan itu berdaulat memilih dan menentukan mana yang Ia anggap baik. Seperti kemarin kita belajar mengenai pemilihan Tuhan atas Israel. Itu adalah kedaulatan sepenuhnya yang Tuhan berikan dan miliki sebagai Tuhan. Dalam banyak ayat-ayat lain kita bisa belajar mengenai kedaulatan Tuhan. Misalnya dalam Ratapan 3 ayat 37-39. Siapa yang berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayub 42 ayat 2, saat dia dipulihkan dari seluruh keadaannya dan Tuhan mengembalikan semua berkat-berkat yang dia pernah miliki, Ayub sadar dan berkata, sebab aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan sepenuhnya berdaulat atas hidup kita. Bahkan kalau di perjanjian lama orang mau memutuskan sesuatu, mereka biasanya membuang undi. Dan di dalam Amsal 16 ayat 33 dinyatakan, sekalipun manusia itu membuang undi, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya itu saja. Ia berdaulat penuh atas tumbuh-tumbuhan, hewan, alam semesta, atas pemerintahan. Pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini semuanya berasal dari Tuhan dan Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Inilah Tuhan yang kita sembah yang memiliki kedaulatan yang penuh atas hidup kita dan anak-anaknya. Dan kedaulatan Tuhan juga tentunya dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 18 di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup lay down hidupnya, memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Walaupun ia memang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, tetapi Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dalam satu ayat dia berkata, rubuhkan bait suci ini yang mengacu kepada tubuhnya dan aku akan membangkitkannya dalam 3 hari. Itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus pun berdaulat. Jadi tidak bisa disanggah lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa belajar dan mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dan kita harus tunduk dan taat kepada kedaulatan Tuhan yang sempurna. Jangan argumen, jangan mengajari Tuhan karena Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan kita itu berdaulat, maka kita yakin saja pemeliharaan Tuhan yang terbaik untuk hidup kita.
karena segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti saat ini kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, sekalipun itu mungkin tidak menyenangkan kita, saudara sadar saja Tuhan yang berdaulat itu sedang membentuk hidup saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saudara disakiti orang lain, dicurangi oleh rekan bisnis, atau diperlakukan tidak adil, saudara jangan takut, karena kedaulatan Tuhan pasti akan menolong dan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Jadi sepanjang bulan Juli ini mari kita semakin mengagumi Tuhan kita. Mari kita semakin sadar Tuhan dalam atributnya adalah Tuhan yang sudah menyatakan diri dalam manusia dan mati untuk saudara. Dia juga berdaulat penuh untuk membawa orang-orang yang menolaknya ke neraka kekal. Karena itu terima Yesus kalau saudara belum pernah menerima Yesus, agar Tuhan yang berdaulat itu tidak menghukum engkau. Tapi bagi saudara yang sudah percaya sepenuhnya bahwa kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ialah penyedia, penyembuh, Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dan mengeluarkan kita dari masalah dan pergumulan kita. Karena Ia Tuhan yang berdaulat. Jangan ergiu dengan Tuhan, jangan marah terhadap Tuhan, karena kedaulatannya adalah kedaulatan yang terbaik bagi kita. Kiranya renungan malam ini tanggal 31 Juli menutup tema atribut Tuhan, dan kita semakin hidup menyenangkan Tuhan karena kita makin mengerti sekarang siapa Tuhan yang kita sembah. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menyertai kita semua sepanjang malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.